Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Fahri Ramadan. Saat ini saya kuliah di Universitas Bung Karno sebagai salah satu mahasiswa aktif semester 7. Tugas ini dibuat untuk melengkapi tugas individu atau tugas pribadi mata kuliah analisa komunikasi bisnis. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan internal dalam analisa komunikasi bisnis. Di dalam lingkungan internal, dalam sebuah lingkungan bisnis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain yang pertama itu ada man atau tenaga kerja. Yang kedua itu ada money atau modal. Yang ketiga adalah material atau bahan baku. Yang keempat adalah mesin atau perlengkapan ataupun peralatan produksi. Yang terakhir itu yang kelima adalah method atau cara kerja. Yang pertama adalah tenaga kerja. Manusia di sini sebenarnya tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja di suatu perusahaan, namun juga berperan sebagai konsumen dari produk perusahaan tersebut. Pada masa sekarang, seharusnya diusahakan agar tenaga kerja ini betul-betul menjadi teman atau pasangan bagi perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Sebab meskipun sudah banyak yang digunakan mesin-mesin, tetapi faktor manusia tetap berperan di dalamnya. Perusahaan perlu memperhatikan bagaimana cara mengelola tenaga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah money atau modal. Uang atau modal usaha yaitu sejumlah uang atau barang yang dibeli dengan uang tersebut untuk membuat produk yang lain. Barang modal di sini adalah seperti mesin, peralatan pabrik, alat-alat transportasi, dan juga yang lainnya. Untuk itu, perusahaan harus mengusahakan bagaimana keuangan perusahaan dapat dikelola dengan cermat. Yang ketiga adalah material atau bahan baku. Material ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelancaran proses produksi. Sebab merupakan faktor pendukung utama dalam proses produksi, termasuk di sini adalah bahan baku, bahan pembantu, tanah untuk proses produksi, serta bahan lain sebagai penunjang proses produksi tersebut. Yang keempat adalah mesin atau peralatan. Mesin meliputi perlengkapan atau peralatan penunjang faktor produksi sebuah perusahaan. Peran mesin sangatlah sentral dalam menunjang kegiatan bisnis sebuah perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan tidak akan berdiri tanpa ditopang oleh peralatan dan perlengkapan yang dapat memproduksi barang dan jasa yang berfungsi sebagai output dari sebuah perusahaan tersebut. Perbedaan antara perlengkapan dan peralatan lebih kepada sifatnya. Perlengkapan lebih cenderung kepada barang yang berangsur-angsur habis, bahkan bisa sekali pakai langsung habis. Sedangkan peralatan lebih kepada barang yang tidak mudah habis namun hanya mengalami penyusutan dan bisa digunakan berulang kali. Yang terakhir adalah method atau cara kerja. Method yaitu merupakan suatu pelaksanaan kerja produktif, misalkan pengembalian keputusan, pemberian ide atau inisiatif dan pemikiran yang kesemuanya itu ditujukan agar pengelola sumber-sumber ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Singkatnya, di dalam metode ini adalah pelaksanaan manajemen dalam perusahaan atau pengelolaan perusahaan. Bagaimana agar dengan sumber-sumber ekonomi yang ada serba terbatas juga dapat diwujudkan dengan barang atau jasa yang dapat memuaskan konsumen serta sekaligus dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Pada masa sekarang ini, pemuasan kebutuhan konsumen akan dapat tercapai apabila didukung oleh sistem pelayanan yang baik dari pihak perusahaan tersebut. Cukup sekian tugas video yang telah saya buat. Semoga tugas ini mudah dipahami dan mudah dipelajari oleh kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum.